الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Pada para pendengar halaqah subuh melalui suara siaran radio Baitur Rahman, para pendengar RRI Serambi FM yang kami muliakan, nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatillahi subhanahu, wa an yunawwira basairana, wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu 'ala al-kitabi was sunnah, wa an yufaqqihana fi dinihi kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi 'alayhi wa ma yuqarribuna ilaihi makrunan bi'awafid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma, wa barik lana wa fina wa man ma'ana wa fi sa'iri ayyamina birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala habibina al-Mustafa sayyidil anam arsaltahu rahmatan lil alamin wa alihi wa sahabatihi wa azwajihi at-tahirat fi kulli lamhatin wa nafas ya rabbal alamin. Sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar yang kami muliakan, beberapa hari berlalu kita kembali bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kebajikan dan keberkahan di dalam kebersamaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada penyampaian sebelumnya kita membicarakan tentang surah Yasin yang dikenal dengan nama lain Qalbul Quran atau surah Habib An-Najjar. Itu tukang kayu yang datang membenarkan kerasulan yang Allah mengutus mereka satu, kemudian ditambah dengan 2 orang lagi, tapi didustakan oleh kaumnya. Namun dari kejauhan datang seorang lelaki, inna dia Habib An-Najjar, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, sampai kepada wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, dan seterusnya wa ja'alani minal mukramin. Di surah ini pun dinamakan dengan nama lainnya surah Habib An-Najjar. Dan kita sudah selesaikan ini. Pada hari yang mulia ini kita membicarakan tentang keistimewaan dan kelebihan atau keutamaan daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu adalah surah yang diturunkan atau yang tertulis dalam Al-Quran dengan hitungan urutan yang
setelah surah Ar-Rahman dan sebelum surah Al-Hadid. Surah Al-Waqi'ah ini memiliki korelasi dengan surah Ar-Rahman, di mana korelasi ini adalah hubungan, atau di dalam ilmu tafsir dan ulumul Quran disebut dengan ilmul munasabat. Sudah pernah kita sampaikan ilmu korelasi atau hubungan antar surah dengan surah, ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini hubungannya adalah pada surah Ar-Rahman kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan pada umat ini. Baik nikmat di dunia, terlebih lagi nikmat di alam akhirat. Pada surah Ar-Rahman ini disebut, pada surah Al-Waqi'ah juga ini disebut. Lalu kemudian pada surah Ar-Rahman sama-sama, dan surah Al-Waqi'ah ini ya, Allah menyebutkan tentang keadaan di alam akhirat berupa surga. Begitu juga di surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Ar-Rahman Allah membagi surga itu kepada dua bahagian. Kata ahli tafsir, surga dua bahagian ini adalah surga untuk kalangan manusia dan surga untuk kalangan jin. Jadi kita tidak dicampur aduk nanti dengan golongan jin. Jin punya surga tersendiri, kita pun insya Allah punya surga tersendiri. Kemudian bisa juga maknanya adalah surga duniawi dan surga ukhrawi. Jadi masing-masing punya dua surga, di mana surga ini nanti ada untuk derajat orang yang dekat dengan Allah dan mulia. Juga orang ada yang surganya diberikan kepada orang yang berada di bawah itu. Wa min dunihima jannatan. Selain duanya ada surga lain. Nah, di surah Al-Waqi'ah sidang jamaah, Allah membagi manusia itu kepada tiga golongan. Pertama adalah golongan as-sabiqun. Fas-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang dekat, yang terdahulu masuk ke dalam agama ini, kemudian dekat dengan Allah, ini sangat sedikit pada akhir masa. Di awal dulu banyak. Sementara golongan kanan, sehingga kita tidak berputus asa, di awal dulu permulaan Islam banyak, di akhir juga banyak. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Segolongan banyak dari orang-orang di permulaan dan segolongan yang banyak pula dari orang-orang yang ada di masa akhir. Nanti golongan yang ketiga adalah ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Ini hidupnya susah, hidupnya gundah, hidupnya gulana, hidupnya menderita, karena mereka berada di dalam api yang sangat panas. Fi samumin wa hamim. Mereka berada di dalam angin yang berhembus dengan sangat panas.
macam kita membuka tutup daripada bejana yang sedang dipanaskan, mendidih pada tingkat yang puncak. Ketika kita buka, maka bertiuplah angin. Itu pendekatan pahamannya. Atau angin itu memang dihembus. Di dalam neraka ini suasananya sangat panas. Dulu pernah dihancurkan umat sebelum kita dengan angin yang panas sekali. Nah, ini juga demikian. Mereka ditiupkan angin yang sangat panas, lalu kemudian juga panas api mendidih dan membakar serta membludak panasnya. Tidak ada kesenangan di sana. Mereka mengitari neraka itu, ya. Mengitari neraka itu, dan mereka akan diberikan makanan dari pohon zakum. Ya, bagaimana makanan dari pohon zakum itu? Kalau di dalam surah ini disebut mereka akan terbakar dengan makanan itu, lalu mereka haus. Mereka juga akan meminum, terpaksa meminum bagaikan onta yang kehausan dengan air yang juga memuncak tingkat didih dan panasnya. Tapi mereka terus minum. Ini akan disebut di dalam surah Al-Waqi'ah. Juga disebut di dalam surah Ar-Rahman, orang-orang yang mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sidang jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Waqi'ah ini yang akan kita bicarakan adalah tentang keutamaan dan kelebihannya. Para pendengar di rumah melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM dan Radio Republik Indonesia, orang yang membaca surah Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah ini juga artinya hari kiamat. Fakta, kenyataan, pasti tidak bisa dipungkiri. Ya, pasti terjadi. Kalau dalam Al-Quran bahasa hari kiamat ini macam-macam. Al-Qari'ah yang mengetuk, Az-Zalzalah yang menggoncangkan, Al-Waqi'ah. Kemudian ya, hari pemberitaan kepada kita, ya, An-Naba juga disebut dengan ya Yaumin Ma'lum, hari yang sudah dikenal. Semua orang kenal, pasti terjadi. Ya, hari kiamat ini, baik yang beriman maupun tidak, mereka mengatakan akan ada kiamat. Maksudnya yang muslim maupun yang bukan muslim. Kecuali orang ateis yang sebenarnya dalam hati mereka juga mengakui harus ada penegakan hukum, ya, dan keadilan. Karena di dunia ini keadilan dan hukum tidak mampu ditegakkan di banyak sektor. Allahumma kecuali orang-orang yang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Sulaiman, Dzulqarnain, Daud alaihi salam, Talut Malika, kemudian Luqmanul Hakim yang mengajarkan keseimbangan, keadilan dan hikmah, dan beberapa sosok-sosok lainnya yang banyak di dalam Al-Quran, baik secara zahir maupun atau disebutnya secara eksplisit maupun implisit. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Waqi'ah bagi siapa yang membacanya itu terdapat rahasia yang sangat nyata dan agung, besar sekali. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rezeki. Dan ini banyak hadisnya.
banyak berita-berita yang datang secara naqli. Apa naqli? Yaitu periwayatan-periwayatan yang diturunkan secara turun-temurun, secara musdannadan, bersanad, ya, dia musannadan, bersambung sampai kepada masa pengkodifikasian hadis yang terkait tentang masalah ini. Salah satunya adalah dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Fadailnya, juga Ibnu Ad-Durais, kemudian Al-Harth bin Abi Usamah, Abu Ya'la, Ibnu Murdaweh, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abil Iman. Di sana diterangkan hadis dari Abdullah ibni Mas'ud. Nanti masing-masing ulama ada dari Abdullah ibni Mas'ud, ada dari Anas ibni Malik, kemudian ada dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in wa anis sahabah. Apa disebutkan oleh Ibnu Mas'ud? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang sesiapa sahaja membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ya, setiap malam itu membaca surah Al-Waqi'ah, tidak banyak, 96 ayat pada urutan tulisan yang ke-56 setelah surah Ar-Rahman, sebelum surah Al-Hadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu razja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha, sampai kepada fasabbih bismi rabbikal azim yang kedua, ayat 96. Baca sebentar sebelum tidur, habis isya, atau sediakan waktu secara khusus. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, kata Rasulullah, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan pernah jatuh miskin sampai kapanpun, selama-lamanya, ya, tidak akan jatuh miskin. Kalau kata anak muda, tidak akan pernah kere, ya, dia terus akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Mas'ud setelah mendengar ini dari Rasulullah, beliau perintahkan anak-anak perempuan beliau untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Jadi mereka sebelum tidur baca tuh surah Al-Waqi'ah. Kemudian Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Sama redaksinya, siapa yang membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Waqi'ah, maksud kami setiap malam, maka tidak akan pernah jatuh miskin selama-lamanya. Kemiskinan itu tidak mau menyentuhnya, tidak mau singgah di dalam kamus kehidupannya. Kemiskinan itu ogah untuk nimbrung di hari-harinya. Tak mau dia. Kenapa? Karena Allah
memberikan rezeki kepada dia dengan berkah surah Al-Fatihah, dengan berkah surah Al-Waqi'ah. Sehingga kemiskinan itu tidak bisa, mau coba-coba hadir, dia terdesak dengan banyaknya rezeki yang berlimpah kepada orang ini. Ya, nanti misalnya bisa saja merasa aman, nyaman dan kaya hati, ya, tidak tergopoh-gopoh dalam hidup, tidak akan tamak, tidak rakus. Apalagi misalnya sekarang barang sedang sedikit nih ya, karena efek dari banjir, akibat banjir putus jalan harus diangkut dengan helikopter, dengan penerbangan Hercules, harus dibawa dengan boot. Memang harganya membengkak karena kos untuk mendatangkan barang itu bertambah, otomatis bertambah. Tapi jangan ada yang tamak sampai dijual berlipat-lipat, ya, buying panic namanya, macam orang panik lalu dijual, kesempatan mengambil keuntungan. Ini tidak baik, karena dalam kesulitan, dalam kesempitan, kita masih memancing di air yang keruh, tertawa di atas derita dan kesedihan orang lain. Walaupun kita dapat banyak hari ini, Allah akan cabut suatu saat dengan cara yang sangat menyakitkan. Bisa diambil anak kita, bisa diambil istri kita. Mau bawa kemana harta? Mau nikah lagi, diambil lagi, ya, karena kita jahat, karena kita kotor, karena kita tamak. Nah, jadi hiasi diri dengan sikap santun, qanaah, ya, saling membantu antar sesama dan merasa diri kaya akan jiwa kita. Di sini caranya salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Waqi'ah. Di dalam riwayat Ibnu Murdaweh dari Anas radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Waqi'ah itu juga dinamakan dengan Suratul Ghina. Surat Al-Waqi'ah itu juga dinamakan dengan surat kekayaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.